Selamat datang di channel Moza Bacarita. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kisah kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dengan judul Cinta di Ujung Penantian. Dalam hidup, tidak semua penantian berujung kepastian. Ada yang menunggu bertahun-tahun hanya untuk kecewa, ada pula yang menyerah tepat sebelum keajaiban datang. Namun di antara banyak kisah yang terlupakan waktu, ada satu cerita yang begitu sederhana, tapi menyimpan makna mendalam tentang kesetiaan dan harapan. Ini adalah kisah tentang Ayla, seorang wanita desa yang memilih setia di tengah keraguan, yang memeluk harapan meski waktu terus berjalan. Di saat orang lain mulai melupakan, ia tetap percaya bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya pulang. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di lereng bukit, hiduplah seorang wanita bernama Ayla. Sejak muda, Ayla dikenal sebagai gadis yang lembut dan setia. Ia tumbuh bersama seorang pemuda tampan bernama Raka, sahabat masa kecil yang kemudian tumbuh menjadi cinta pertamanya. Sejak SMA, Ayla dan Raka tak terpisahkan. Mereka bercita-cita untuk menikah muda, membangun rumah kecil di tanah peninggalan orang tua Ayla, dan hidup sederhana namun bahagia. Namun hidup tak semudah harapan. Setelah lulus sekolah, Raka diterima kerja di kota besar sebagai teknisi mesin kapal, sedangkan Ayla tetap tinggal di desa, membantu ibunya mengurus warung kecil. Mereka berjanji, dalam 2 tahun Raka akan kembali. Ia akan membawa tabungan cukup untuk menikah dan memulai hidup bersama Ayla. Awalnya semua berjalan indah. Raka rutin menelepon, mengirim surat, bahkan sesekali pulang membawa oleh-oleh kecil. Ayla menunggu dengan sabar. Ia menolak lamaran dari pria-pria lain yang datang, dengan lembut berkata, hati ini sudah punya tuannya. Ia percaya pada janji Raka. Namun tahun berganti. Di tahun ketiga, kabar dari Raka mulai jarang. Nomornya sulit dihubungi. Surat tak lagi datang. Hati Ayla mulai diliputi kekhawatiran. Banyak yang menyarankan Ayla untuk melupakan Raka. Sudah 3 tahun, Ayla. Kalau dia serius, dia pasti sudah kembali, kata seorang tetangga. Tapi Ayla tetap bertahan. Setiap sore ia duduk di bangku kayu tua di depan rumah, memandangi jalan setapak dari arah terminal, berharap Raka muncul di ujung sana. 5 tahun berlalu. Kini Ayla menginjak usia 28 tahun, di saat teman-temannya telah berkeluarga. Hatinya tak berubah. Ia tetap menunggu. Suatu hari, datang seorang pria bernama Imran, duda beranak satu yang baru pindah dari kota. Ia tertarik pada Ayla dan berulang kali menyatakan niat baik. Keluarga Ayla menyukai Imran. Ia sopan, mapan, dan jelas-jelas menyayangi Ayla. Namun Ayla menolak halus. Maaf, Pak Imran. Saya masih menunggu seseorang. Imran hanya tersenyum sedih. Kalau suatu hari kau lelah menunggu, pintu rumah saya selalu terbuka untukmu. Malam itu hujan turun deras. Angin berdesir membawa aroma tanah basah. Ayla duduk di serambi rumah, tubuhnya mulai kurus, wajahnya mulai menua, tapi matanya masih menyimpan cahaya harapan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Ayla membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria dengan tubuh kurus, rambut acak, dan mata yang menyimpan luka dan rindu yang mendalam. Raka. Waktu seakan berhenti. Ayla. Raka berbisik pelan, suaranya bergetar. Ayla menatapnya, lama. Air mata mengalir di pipinya. Ia tak tahu harus marah, sedih, atau bahagia. Kenapa baru datang sekarang? Tanyanya lirih. Raka menunduk. Aku terlibat kecelakaan saat kerja di kapal. Bertahun-tahun aku dirawat dan tak bisa menghubungimu. Aku sempat hilang ingatan. Baru beberapa bulan terakhir ingatanku pulih, dan hal pertama yang kuingat adalah kamu. Ayla terisak. Ia menyentuh wajah Raka, memastikan ini bukan mimpi. Aku pikir kau sudah melupakanku, bisik Ayla. Tidak pernah. Namamu adalah yang menuntunku pulang. 2 bulan setelah itu, Ayla dan Raka menikah dalam upacara sederhana. Desa kecil itu ikut bahagia melihat akhir penantian panjang Ayla. Raka membuka bengkel kecil di dekat pasar, sementara Ayla tetap membantu ibunya di warung. Mereka tak kaya, tapi cinta mereka cukup untuk menghangatkan hari-hari. Setiap orang yang datang ke warung Ayla akan selalu melihat kalimat kecil di dindingnya. Jika cinta itu benar, ia tak akan pergi.
Dan jika ia pergi, ia akan kembali di ujung penantian. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jika kamu percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini untuk menginspirasi lebih banyak hati. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya, hanya di channel ini, tempat di mana setiap penantian punya cerita.